Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang faktorisasi prima. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita harus mengetahui dulu apa itu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah faktor-faktor prima yang merupakan bilangan prima. Sebelumnya sudah tahu kan bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contohnya 2. 2 memiliki dua faktor yaitu 1 dan 2. 3 memiliki dua faktor yaitu 1 dan 3. Begitu juga dengan 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi, ciri-cirinya adalah hanya memiliki dua faktor atau habis dibagi dengan 1 atau dengan dirinya sendiri. Nah, bilangan prima ini nanti akan menjadi pembagi dari bilangan yang akan kita cari faktorisasi primanya. Jadi salah satu cara untuk menentukan faktorisasi prima yaitu dengan cara pound faktor. Supaya lebih tahu, ayo kita latihan. Misalnya tentukan faktorisasi prima dari 30. Kita tulis dulu ya bilangan primanya. Nah, faktorisasi prima dari 30. Nah, bilangan prima tadi kita gunakan sebagai pembagi ya. Nah, bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Jadi, kita mulai dari angka 2. 30 dibagi 2 berapa? Nah, untuk mencari hasilnya, anak-anakku sekalian bisa menggunakan cara pembagian rumah ya. Misalnya gini, 30 dibagi 2. 3 dibagi 2 1 dikali 2 2. 3 dikurang 2 1, turunkan nolnya. 10 dibagi 2 5. 5 dikali 2 10. Maka hasilnya 30 adalah hasil kali 2 dan 15. Untuk seterusnya juga begitu ya. Jadi cari dengan cara pembagian rumah. 15. 2 karena bilangan prima kita lingkar. Tadi bilangan prima yang kita gunakan adalah 2. Nah, kita cari 15 apakah habis dibagi 2? Jawabannya tidak, karena 15 adalah bilangan ganjil. Sekarang kita bergeser ke bilangan prima di sampingnya yaitu 3. 15 apakah habis dibagi 3? Ya, habis. Maka bilangan prima selanjutnya yang di sini adalah 3. 15 dibagi 3 5. 5 adalah bilangan prima, berarti cabangnya berhenti sampai di sini. Tidak ada cabang lagi ya. Nah, maka hasilnya yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Atau faktor primanya itu 2, 3, dan 5. Misalnya ada kasus seperti ini, 30. Ini kan bisa dibagi 3, memang betul. Misalnya 3, taruh di sini karena 3 bilangan prima ya. 30 dibagi 3 10. 10 bisa dibagi dengan 2.
2 dilingkar karena 2 bilangan prima. 10 dibagi 2, 5. Nah, anak-anakku sekalian, ini contoh yang salah ya. Kenapa salah? Karena yang tadinya 3 malah jadi 2. Nah, padahal urutan seharusnya yaitu 2 dulu. Karena 30 ini kan bilangan genap. Setiap angka atau bilangan yang ujungnya 0, 2, 4, 6, 8 itu adalah bilangan genap, yang artinya bilangan tersebut pasti habis dibagi dengan 2 ya. Jadi dicari dulu kalau dibagi 2 hasilnya berapa, baru setelah tidak ada lagi yang bisa dibagi dengan 2 baru bergeser ke bilangan prima selanjutnya. Jadi ini contoh yang salah ya, tidak boleh 3 dulu, harus 2 dulu. 2 karena 30 ini masih habis dibagi 2 itu ya. Nah, jadi jawaban yang betul adalah 2, 3, dan 5. Dikerjakan bilangan primanya secara berurutan. Contoh yang lain, tentukan faktorisasi prima dari 84. Baik. Masih sama ya, jadi jika tidak tahu hasil baginya berapa, cari dengan cara pembagian rumah. Nah, pertama kita tulis dulu bilangan primanya. Oke. Kita cari ya. 84. Bilangan prima yang pertama yaitu 2. 84 apakah habis dibagi 2? Ya, habis karena 84 adalah bilangan genap. Jadi 2-nya kita lingkar. Hasilnya itu 42. 42 bukan bilangan prima. Ya, karena masih habis dibagi dengan 2. Masih habis dibagi dengan 2 ya. Nah, dua 42 dibagi 2, 21. 21 bukan bilangan prima, berarti masih buka cabang. 21 tapi habis dibagi 2 enggak? Enggak, karena 21 itu bilangan ganjil ya. Berarti kita bergeser ke bilangan prima selanjutnya. Setelah 2 itu 3. 21 apakah habis dibagi 3? Iya. Jawabannya 7. 21 dibagi 3 itu hasilnya adalah 7. 7 apakah bilangan prima? Iya. Berarti berhenti sampai di sini. Hasilnya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Atau pendeknya itu ditulis menjadi 2 dipangkat 2. Pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Selanjutnya, tentukan faktorisasi prima dari 144. 144. Kita tuliskan dulu bilangan primanya. 144. 144 bilangan genap ya, karena satuannya adalah 4. Berarti pasti habis dibagi 2. 144 dibagi 2 hasilnya 72. Ingat, kita gunakan bilangan prima terkecil dulu ya. Nah, 72 bukan bilangan prima ya, karena masih bisa dibagi dengan 2. 72 dibagi 2 jawabannya 36. 36 masih bisa dibagi 2. Ya, betul, karena 36 itu adalah bilangan genap. Lihat, satuannya 6. Bagi 2 hasilnya adalah 18. 18 bilangan genap ya, masih ya, berarti tetap masih bisa dibagi 2. 18 dibagi 2 9. 9 coba dicek bilangan ganjil ya. Kalau ganjil berarti tidak akan
bisa dibagi, tidak habis dibagi 2. Berarti kita bergeser ke bilangan prima setelah 2, yaitu 3. 9 apakah bisa dibagi 3? Ya, bisa. Yaitu 3 jawabannya. Karena 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, 3 ini yang terakhir adalah bilangan prima, berarti cabangnya berhenti sampai di sini. Maka jawabannya faktorisasi prima dari 144 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau bentuk pendeknya yaitu 2 1 2 3 4 2 pangkat 4 dikali 2 3 pangkat 2. Selanjutnya, tentukan faktorisasi prima dari 112. Kita tulis dulu bilangan primanya. Ingat ya, kalau yang angkanya gede kayak gini, anak-anak bisa mencari hasil pembagiannya dengan bilangan prima itu dengan cara pembagian rumah ya, kayak tadi yang di awal. 112 bilangan genap ya, karena satuannya 2. Jadi pasti habis dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 2-nya langsung kita lingkar ya, karena bilangan prima. 112 dibagi 2 hasilnya 56. 56 masih bilangan genap, jadi masih bisa dibagi dengan 2. 56 dibagi 2 jawabannya 28. Masih bilangan genap ya. 2 hasilnya 14. 14 masih bilangan genap, yaitu kalau dibagi dengan 2 hasilnya 7. 7 bilangan prima bukan? Iya, bilangan prima, berarti dilingkar dan cabangnya berhenti sampai di sini. Jawabannya faktorisasi prima dari 112 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 7. Versi pendeknya menjadi 2 pangkat 2, 3, 4 pangkat 4 dikali 7. Ini dia jawabannya. Lanjut. Nah, latihan terakhir ya. Tentukan faktorisasi prima dari 210. Kita tuliskan lagi bilangan primanya. 210 pasti habis dibagi 2 ya, karena satuannya adalah 0, berarti 2 210 dibagi 2 hasilnya 105. 105 adalah bilangan ganjil ya. Kalau dibagi 3 hasilnya 35. Ini didapatkan dengan cara pembagian rumah ya. Jadi nanti dicari hasilnya pasti dapat 35. 35 masih bisa dibagi 3? Tidak. Oke, kita ke bilangan prima selanjutnya. Karena tidak habis dibagi 3, berarti kita coba dibagi dengan 5. Oh iya, bisa. Berarti kalau dibagi 5 hasilnya berapa? 7. Karena 5 dikali 7 sama dengan 35. 7 bilangan prima bukan? Iya, bilangan prima. Berarti cabangnya sampai sini. Nah, hasilnya yaitu 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Sampai sini sudah paham? Semoga mudah dimengerti ya. Supaya lebih jago, anak-anakku sekalian silahkan berlatih halaman 61 dan halaman 62. Di sana ada ayo berlatih. Nah, jawabannya dikumpulkan ya ke Ustazah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung ke Ustazah ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.